di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-11 tahun liturgi A dengan tema Allah mengangkat kita, umatnya menjadi kaum rajawi dan imami, suatu bangsa yang kudus. Sebagai umat pilihan kita menerima tugas perutusan untuk mewartakan kerajaan surga yang sudah dekat. Marilah kita berdiri untuk mendoakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Simon Margono, Kor dari Paroki Santa Maria, Bunda Penolong Abadi Prabu Muli, tata laksana dari lingkungan Santa Benediktus. Melalui sabdanya, Allah mengangkat kita menjadi kaum rajawi dan imami, suatu bangsa yang kudus. Kita adalah umat pilihannya. Melalui pembaptisan, kita menerima martabat luhur dan tugas perutusan untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat dengan hidup yang benar, kasih yang nyata, dan iman yang berani bersaksi. Marilah kita menata hati, membuka diri pada Roh Kudus, agar perayaan Ekaristi ini sungguh menjadi perjumpaan kita dengan Raja dan Imam Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sambut perarakan imam dan petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Allah
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari dan saudaraku, intensi misa pada sore hari ini bersama dengan Angelin Charlie Vioni Husada mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Bersama dengan keluarga Herka mengucap syukur kepada Allah atas rahmat perlindungan, kesehatan dan pertumbuhan yang dianugerahkan kepada Aquilina Kale Herka Kurnia yang genap berusia 2 tahun. Semoga ia semakin diberkati, tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar dan penuh sukacita. Bersama Ignacia Pavita Rosari mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui Bunda Maria. Bersama Teresia mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus dan Bunda Maria atas terkabulnya doa novena Roh Kudus. Berdoa untuk arwah bersama dengan keluarga, mendoakan arwah Gregorius Kusbianto yang 40 hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan, semoga disambut dalam kehidupan yang kekal. Saudari dan saudaraku, hadir di tengah kita Romo Simon Margono bersama dengan umat dari stasi Santo Nikolaus Prabu Mulih, Paroki Prabu Mulih, datang di tengah-tengah kita untuk memohon partisipasi umat di San Frades dalam rangka penyelesaian pembangunan gedung gereja Santo Nikolaus Sigamiora. Hadir bersama dengan kur paroki Santa Maria Penolong Abadi juga hadir di tengah kita untuk menyelesaikan proses pembangunan itu. Maka mari kita selain mendoakan agar ini berjalan lancar pembangunannya, juga kita ikut ambil bagian berpartisipasi secara real untuk gereja stasi ini. Selamat datang Romo Simon dan umat yang hadir di tengah kami, umat di San Frades ini. Semoga kehadiran Romo Simon dan saudari dan saudaraku sungguh-sungguh menjadikan kami juga ikut ambil bagian di dalam proses penyelesaian pembangunan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang malah kita mengawali syukur kita dan doa-doa kita dalam perjamuan Ekaristi ini agar berkenan kepada Tuhan dengan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau, kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel itu berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan,
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan sertamu dan inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Lewat medsos, kita mengetahui bahwa Paus Leo ke-14, Paus kita, baru saja mengadakan kunjungan ke kerajaan Spanyol. Ketika Paus berkunjung ke kerajaan Spanyol,
diberitakan bahwa Paus disambut dengan meriah. Tentu disambut oleh Raja Kerajaan Spanyol. Dan setiap kegiatan bersama Paus dihadiri begitu banyak umat. Waktu misa di Madrid, menurut informasi itu, bahkan dihadiri lebih dari 1 juta umat. Dan juga pada acara adorasi bersama dengan anak muda, juga begitu banyak anak muda yang hadir. Katanya ada 600.000 orang anak muda yang hadir. Dan juga acara-acara yang lain. Tentu juga acara yang mengharukan ketika berkunjung ke Barcelona. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah ziarah ke sana. Salah satu kegiatan Paus adalah mengunjungi katedral, mengunjungi Basilika Sagrada Familia dengan meresmikan menara Yesus Kristus, menara yang sangat tinggi itu, dan juga mengenang 100 tahun kematian Antonio Gaudi, sang arsitek dari Basilika Sagrada Familia. Dan Paus juga pergi ke Pulau Kanari. Pulau Kanari ini menjadi gerbang para pengungsi yang akan masuk ke Eropa. Dan tentu banyak pengungsi yang meninggal di Laut Tengah ketika mau masuk ke Eropa. Dan Bapak Suci Paus Leo juga berdoa untuk para pengungsi yang meninggal dunia. Maka dari peristiwa kunjungan Paus Leo ke Spanyol yang disambut begitu meriah oleh umat Katolik yang ada di sana, ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik, bahwa iman Katolik di Eropa itu tidak mati. Kita kan sering mendengar bahwa Eropa, ini hampir semua negara Eropa itu sudah menjadi negara sekuler, dan banyak orang yang sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan, banyak yang sudah meninggalkan gereja, bahkan juga di beberapa negara gereja sudah kosong. Tapi dengan kunjungan Paus ke Spanyol, dengan sambutan umat yang meriah, ini menandakan bahwa iman Katolik, gereja Katolik di Eropa belum mati atau tidak mati. Dan akhir-akhir ini ada informasi justru menunjukkan perkembangannya. Maka kita berdoa supaya gereja Katolik, iman Katolik di benua Eropa akhirnya masih bisa berkembang. Gereja memang harus mewartakan Allah. Gereja memang harus mewartakan Allah. Walaupun situasinya tidak mudah pada zaman sekarang, karena begitu banyak orang yang sudah tidak peduli dengan imannya, tidak peduli dengan Allah. Namun gereja harus terus berusaha untuk mewartakan Allah itu. Nah, hari ini lewat bacaan-bacaan suci kita kembali diingatkan akan panggilan dan perutusan gereja, perutusan kita, bahwa kita dipanggil untuk melanjutkan karya Yesus, yaitu mewartakan kabar gembira dan mewartakan keselamatan. Maka dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana Yesus memanggil dan mengutus para murid. Para murid diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, yaitu kabar gembira dan keselamatan. Dan Yesus juga menegaskan bahwa pewartaan itu hendaknya bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga harus menunjukkan kuasa Allah, yaitu dengan melakukan tindakan nyata, dengan melakukan perbuatan nyata, seperti berdoa, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir orang-orang yang kerasukan setan, dan juga membawa damai kepada rumah-rumah yang dikunjungi. Yesus juga dalam bacaan Injil tadi memberikan pesan, menekankan kepada para murid agar para murid untuk bersikap sederhana,
dan mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Tugas Yesus, perutusan Yesus ini memang harus berkelanjutan. Perutusan yang diberikan kepada para murid adalah tugas semua orang pengikut Yesus, orang beriman. Maka orang beriman harus menjadi pewarta kabar, sukacita, dan keselamatan. Inilah tugas misioner gereja yang mengundang kita semua agar kita juga memiliki semangat misioner dalam mewujudkan kehadiran Allah dalam kehidupan nyata di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, intinya bahwa kita semua dipanggil untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, menghadirkan kasih-Nya, menghadirkan kebaikannya, menghadirkan pengampunannya, menghadirkan kedamaiannya dalam hidup konkret kita sehari-hari. Dan tugas untuk menghadirkan Allah yang menyelamatkan itu hendaknya juga kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Mendoakan dan menyembuhkan orang yang sakit. Maka ini juga mengajak kita agar kita dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, hendaknya kita juga memperhatikan orang-orang, memperhatikan saudara kita yang sedang sakit. Dan itu kita mulai dari doa. Maka saya tertarik bahwa dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan paroki, dalam kehidupan lingkungan, dalam kehidupan KBG, kalau salah satu warganya ada yang sakit, saling memberikan informasi, mereka bisa mengunjungi atau paling tidak bisa mendoakan untuk kesembuhan dan juga untuk memohon kekuatan bagi keluarganya yang sakit. Bahkan saya pernah berkarya di suatu paroki, itu ada lingkungan, kalau ada warganya yang sakit, terutama sakit parah, mereka bisa tiap malam berkumpul untuk berdoa novena, mohon kesembuhan, memohon kekuatan bagi warganya yang sakit. Dari saat itu juga memberikan nasihat supaya pewartaan itu juga dilaksanakan dengan tindakan nyata, yaitu mengusir roh-roh jahat. Mengusir roh jahat bukan berarti dengan tindakan eksorsisme ya, mengusir mereka yang sedang kerasukan setan. Tetapi mengusir roh jahat juga berarti bahwa kita membantu keluar bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami perbudakan dosa, Misalnya mengingatkan mereka, terutama anak-anak muda, akan bahaya narkoba. Bahaya narkoba yang saat ini begitu marak, begitu mencemaskan kehidupan kita, kehidupan masyarakat, maupun juga kehidupan berbangsa. Sumatera Selatan itu nomor 2 untuk tingkat nasional peredaran narkoba. Saya kenal dengan Ketua Badan Narkoba Provinsi, Pak Isar itu mengatakan bahwa Romo provinsi kita itu sudah nomor 2 di Indonesia. Dan survei ini dilakukan beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau dilaksanakan sekarang mungkin sudah nomor 1 mungkin. Jadi peredaran narkoba itu luar biasa. Di daerah-daerah juga luar biasa. Dan kita bersyukur mudah-mudahan anak-anak muda kita yang mungkin tidak kena pengaruh dari narkoba itu. Di samping itu juga judi online. Banyak keluarga-keluarga yang hancur karena judi online ini. Juga pinjaman online, dan seterusnya. Itu kira-kira hal-hal kekuatan jahat yang saat ini dihadapi oleh masyarakat, oleh kita sekalian. Maka bagaimana kita membantu saudara-saudari kita agar mereka tidak terjerumus dalam tindak-tindakan yang saya sebutkan tadi. Maka kita semua juga bisa mencontoh Musa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Musa mengarahkan bangsanya menjadi bangsa yang kudus atau bangsa yang suci. Terus yang berikutnya, membawa damai. Tadi Yesus juga mengatakan kepada para muridnya agar para murid juga
mewartakan damai, membawa damai. Maka kehadiran gereja, kehadiran kita dimanapun harus membawa damai, harus menghadirkan kedamaian. Gereja hadir bukan hanya untuk mewartakan kedamaian secara spiritual. Jadi sekali lagi bahwa gereja hadir, kita hadir bukan hanya membawa perdamaian spiritual, tetapi mewujudkan secara nyata, bahkan dalam tatanan sosial dan politik. Keterlibatan gereja ini memiliki bentuk yang sangat konkret melalui jaringan yang global. Jadi sekali lagi bahwa kehadiran gereja, terutama gereja universal, itu memiliki bentuk yang sangat konkret melalui jaringan yang global. Tata suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional itu menjalin hubungan diplomatik dengan hampir 180 negara. Nah, status ini memungkinkan gereja menjadi suara moral yang independen. Dan itu juga dilakukan oleh Bapak Suci kita Paus Leo beberapa waktu yang lalu. Bahkan dia dengan lantang menyerukan tentang perdamaian supaya perang segera diakhiri. Walaupun ada kepala negara yang tersinggung dengan ajakan, dengan ucapan dari Paus kita Leo. Tetapi Paus kita tetap menyuarakan perdamaian. Karena itulah tugas gereja untuk menghadirkan perdamaian di dunia ini. Dan kita pun masing-masing sebagai umat Katolik, sebagai pengikut Kristus juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai, pembawa kerukunan dimanapun saja kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, inti panggilan kita adalah sekali lagi bahwa kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kehadiran umat Katolik dimanapun hendaknya bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan saya kira bahwa kita semua sudah mencoba untuk menghayati hal ini, bahwa hidup kita berusaha untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Saya kenal dengan umat kita. Umat kita itu punya usaha peternakan, dan dia sering membantu masyarakat di sekitar usaha peternakan dia. Nah, maka pernah saya itu kondangan di dekat tempat itu, dan masyarakat di situ itu saling berkomentar terhadap umat kita, umat Katolik itu. Bapak itu baik. Saya tidak menyebut namanya. Bapak itu baik, tapi sayangnya dia Katolik. Jadi Bapak itu baik, tapi sayangnya dia Katolik. Karena yang berkomentar tadi adalah orang-orang Muslim yang ada di sekitar itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka mari kita bersama-sama kita menyadari tugas dan panggilan kita, tugas panggilan dan perutusan kita. Maka kita semua sebagai gereja, sebagai umat Katolik, pengikut Yesus, kita semua dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan mewartakan kabar sukacita, keselamatan dalam kehidupan kita. Dan kita yakin percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membantu tugas dan perutusan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita kepada Allah dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Mari kita memanjatkan doa-doa agar kita makin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami, umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Kami mohon. Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Kami mohon. Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Kami mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam meratakan kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan saudara sejati di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di setiap langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima ya Tuhan dan keselamatan kita. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membaharui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita bernyanyi. Sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus. Jika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan saudara kami Gregorius Kuspianto. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang Tuhan ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami semakin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu sampai kami Kau perkenankan untuk menikmati perjanjian abadi bersama-Mu di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah bersama kita mendoakan doa tahun devosional tahun Ardas 4. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintaimu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Umat dipersilahkan duduk. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Giat OMK San Frades menyongsong penyelenggaraan Kapal Youth Day 2026 di bulan Juli. Rekan-rekan OMK akan dibekali dengan katekese sesuai tema yang akan diangkat dalam pertemuan KYD. Untuk itu, diundang kehadiran semua rekan-rekan OMK San Frades dalam katekese KYD pada hari Minggu, tanggal 21 Juni, pukul 9.30 sampai 11.30 di ruang Angela Merici. Katekese akan diberikan oleh Romo Sigit dengan tema Pastoral Digital, PIC Cika. Penerimaan dana minggu lalu. Misa Jumat pertama, tanggal 5 Juni, kolekte sebesar 1.000.000. Saverus dengan Pasca Kristina, putri dari Hamrin Barasa, dan Asna Dermawati Huta Barat dari lingkungan Santo Paulus Karimun, Paroki Santo Yosef Tanjung Balai, Karimun. Rencana perkawinan tanggal 20 Juni di Gereja Santo Franciscus de Sales. Pasangan Geraldus Aaron Pribadi, putra dari Stefanus Haryanto Pribadi, dan Agustina Susanto, warga lingkungan Santo Agustinus, dengan Bernadetta Febriana Wisnu Putri, putri dari almarhum Petrus Klaver Agung Derajat
Wisnugroho dan Robeta Martin Dwi Mardiana Savitri dari lingkungan Santa Maria diangkat ke surga, Paroki Santo Pius X Karanganyar. Rencana perkawinan tanggal 27 Juni di Gereja Santo Fransiskus Saverius, Kuta, Bali. Pasangan Marcelus Gervas Caka Apriando, putra dari Hendra Tamsil dan Suryaningsi, warga lingkungan Santo Agustinus, dengan Prasela Yovita Ferdiani, putri dari Agustinus Surnadi dan Maria Sulasiem, warga lingkungan Santo Yosef. Rencana perkawinan tanggal 4 Juli di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Akan menikah secara Katolik pasangan William Wijaya, putra dari Mukbong dan Yeni dari Jalan Bambang Utoyo, Lorong Pusaka, nomor 71 Palembang, dengan Maria Kristabel Aurora Noya, putri dari Antonius Stefanus Noya dan Inge Ingrid Wilson, warga lingkungan Santa Clara. Rencana perkawinan tanggal 5 Juli di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Saudari dan saudaraku, kita akan melihat tampilan video dari Paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi yang tadi di awal Ekaristi saya menyampaikan bagaimana mereka sedang menyelesaikan proses pembangunan Gereja Stasi Santo Nikolaus. Kita lihat sejenak. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the Marble Arch. Our love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Demikian video singkat dari Stasi Nikolaus. Kita berharap bahwa ikut ambil bagian di dalam penyelesaian gereja ini. Maka tadi ketika kita memasuki gereja,
kita semua disambut oleh umat dari stasi itu dengan memberikan amplop, dan nanti kembali silahkan nanti menyampaikannya di kotak yang biasanya sudah ada di depan pintu gereja. Itu saja. Lalu yang selanjutnya, terima kasih untuk seluruh umat yang pada hari ini, sore hari ini ikut ambil bagian dalam peran Ekaristi, khususnya para pelayan liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, mestinar, tata laksana, juga kor dari kor gabungan stasi dan paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi, juga tim multimedia serta tim dekorasi yang sudah menyiapkannya dengan baik. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Romo Haryanto tadi, bahwa kehadiran kami mohon dukungan, mohon partisipasi untuk proses pembangunan gereja stasi Santo Nikolaus Sikam, paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi Prabu Mulih. Prabu Mulih itu paroki baru yang bulan ini akan merayakan ulang tahun yang kedua, memiliki 7 stasi, dan salah satu stasinya adalah Santo Nikolaus Sikam. Letaknya, kalau Bapak Ibu sekalian dari Palembang ke Prabu Mulih itu lewat daerah Gelombang, itu ada flyover. Nah, nanti maju sedikit belok kiri. Disitulah letak gereja stasi Santo Nikolaus Sikam. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti gereja stasi kita ini bisa cepat selesai. Dan juga terima kasih kepada Romo Haryanto, para Romo yang ada di Paroki San Prades, Romo Heru, Romo Sigit, dan juga DPP yang telah memberikan kesempatan kami untuk misa penggalangan dana di Paroki San Prades. Dan juga mohon maaf, mungkin situasi sekarang juga ekonomi kurang baik. Jadi, ya mudah-mudahan Tuhan tetap senantiasa memberikan berkat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang mari kita mengakhiri perjamuan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah lagu imanmu.